Shalom semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan aja kalian dengerin, selamat mendengarkan. Ketemu lagi bersama kita PRB Official. Sudah episode, ini podcast khusus ya. Akhirnya PRB mengeluarkan edisi podcast setelah video-video mandek karena tidak bisa produksi lagi videonya. Nah, di podcast sekarang ini episode yang ketiga. Sebelumnya ada 4 episode, tapi teman-teman nggak bisa dengerin 4 episode sebelumnya karena tidak layak untuk didengarkan ya. Tidak layak untuk Jadi hitungannya episode ketiga ya? Ya, ini episode ketiga. Ini episode yang ketiga. Nah, di podcast ini kita akan membahas khusus podcast ini, episode ini, dan selanjutnya ke depan kita akan membahas khusus sudut pandang dari kita, PRB Official, terhadap fenomena-fenomena yang terjadi khususnya di dunia Advent. Wah, ini. Sebelum lebih jauh kita akan kenalan dulu suaranya siapa aja. Ada Bapak Geo di sini, suaranya Pak Geo. Halo, saya Geo. Ada Eki. Hola amigo. Nah, itu suaranya Eki ya. Ada satu-satunya wanita, Lisa. Hai, Lisa. Rodri. Apang. Hai, ini nama saya Arfa. Dan Handi Heraldo. Gak bisa di-unmute. Oke, itu dia perkenalan suara-suaranya. Perkenalan dari kita anggota PRB. Tapi kita tidak sendirian saja. Kita tidak mau kita dipersalahkan atas sudut pandang kita sendiri. Untuk itu kita mencari tameng. Mencari perlindungan. Kita nggak mau masuk neraka sendiri ya. Beliau adalah Pendeta Pancakarsum. Selamat datang Pendeta. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Selamat sore, hai. Waduh, suaranya enak banget suaranya ya. Untuk jilid pertama kita akan membahas tuntas tentang relationship. Hubungan pacaran, mau hubungan cinta, apa saja yang disebut, pokoknya dalam beberapa episode ini, episode 1 dan beberapa episode ke depan kita akan membahas tentang relationship, dan itu akan dibagi menjadi hal-hal yang lebih spesifik supaya kita bisa membahasnya dengan tuntas. Jadi nggak bahas relationship secara luas tapi akhirnya nggak kena semuanya. Untuk yang pertama ini, episode pertama kita akan membahas tentang pacaran tapi beda agama. Baru pacaran ya ini ya? Masih pacaran. Masih kalau pacaran. nikah kan nggak bisa. Nikah kan Iya, harus satu pacaran. agama. Nah, ini kita akan persempit pacaran sesama Advent dan tidak Advent. Jadi langsung dipersempit nih. Kalau sesama Kristen kan banyak juga ada denominasi lain. Ini enggak, langsung Advent. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman atau sedang mengalami, ini adalah podcast yang tepat untuk teman-teman dengarkan. Kalau mau protes atau komen bisa juga sih sebenarnya di Instagram kita ya. Di Kita Instagram terima kita negatif PRB komen Official. Yap, betul. Kita terima negatif komen, tapi tetap berarti Anda berseberangan dengan Pendeta Panca juga berarti ya. Jangan gitu dong. Jangan ditakut-takutin dong. Kok gitu ya? Enggak. It's okay. Kita terbuka Ya, untuk gitu ya? Sangat terbuka. Nanti mungkin sangat kita terbuka bisa bahas untuk, juga sih. komentar ya, kita Ya. bisa bahas juga. Ya, kita bisa bahas juga. Oke. Oke, untuk yang pertama, siapa yang ada yang punya pengalaman? Jadi kalau aku dari awalnya emang aku benar-benar mengkotakkan diriku, aku nggak mau pacaran sama yang beda agama. Karena mungkin aku kayak melihat contoh hidupku ya, aku punya pengalaman dan melihat sendiri bagaimana nggak enaknya beda agama. Jadi aku nggak mau sama sekali buat punya pacar pun nggak mau yang beda agama. Cuman emang kalau gebetan ada lah yang beda agama. Cuman intinya kalau aku ngelihat kalau yang beda agama ini kadang-kadang kita tergiur karena mereka juga baik gitu loh. Mereka juga baik, mereka juga sopan, mereka juga lebih penyayang mungkin atau apapun itu. Jadi emang nggak bisa dipungkiri karena aku juga circle-nya dari aku TK sampai aku kuliah nggak pernah sama sekali aku sekolah di Advent. Jadi emang circle-ku kebanyakan adalah orang-orang yang di luar Advent. Jadi makanya, tapi ya dari aku sendiri aku nggak berani.
Nah, kalau untuk gebetan ya istilahnya ya cuman oh ya dia baik, cuman ya udahlah lewat aja gitu. Jadi mungkin aku bakal cuman kasih sedikit pandangan-pandangan doang karena aku nggak pernah ngerasain pacaran yang beda agama. Karena emang aku sendiri nggak mau sama sekali. Oke, itu aja dari aku. Aku deh. Ini persamaannya, ini kan garis besar persamaannya aja. Persamaannya pertama adalah somehow mereka bisa mengingatkan aku untuk ini beneran baca Alkitab pernah. Ini kebetulan yang non Advent ini adalah yang sesama Kristen ya. Jadi bukan yang Islam itu bukan, tapi yang jelas sesama Kristen. Jadi ngingetin baca Alkitab iya. Terus ngajak waktu itu sebutannya saat teduh. Jadi bayangkan ya pagi-pagi coy ditelepon, ayo saat teduh, matamu jam 7 pagi ya, jam 6 pagi ditelepon. Terus kadang-kadang dikirimin ayat-ayat Alkitab. Pokoknya banyak hal positif yang secara agamis, oh iya, yang tadi kayak kali saya, oh iya mereka tuh perhatian dan segala macam. Positifnya tapi ini saling ngingetin negatifnya. berarti ya. Iya. Ingatin hal negatifnya. rohani juga Ini- ternyata. Iya. Terus Iya benar. Tapi ini negatifnya karena aku merasa kayak ini pikiranku sendiri ya. Aku merasa kayak kalau orang-orang yang non Advent itu ini mereka pikiran Anda kebanyakan sendiri ya, iya benar. Ini dari pikiranku sendiri. Aku merasa kayak mereka ini kan seperti tidak ada batasan ya. Ngerti tak? Kayak bisa makan apa aja, bisa melakukan apa aja, pergi gereja pulang nge-mall terserah mereka gitu kan. Ini kebawa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi kan sahabat gereja di chat terus nggak dibalas mereka ngambek dan akhirnya aku beralih dari fokus sama ibadah jadi malah mainan HP sama mereka gitu kan. Terus yang kedua aku pernah bohong sama orang tua, aku pergi ya PA di sini padahal nggak pergi PA, padahal malah pacaran ke rumah orang itu. Jalan-jalan. Jalan-jalan malahan dari sahabat. Dan kemudian sampai ada yang pernah satu orang yang memang LDR. Jadi bela-belain keluar kota demi dia dan juga bohong sama orang tua dan juga ninggalin kuliah cuma demi ketemu dia aja gitu. Padahal luar kota. Nah, itu garis besarnya yang persamaannya. Makanya Oke, terima kasih, kalau aku Eki. jujur lebih jelek di negatifnya lah, banyak negatifnya. Iya. Gitu. Banyak Makasih, bohong neraka sama orang sih tua. kayaknya ya. Neraka sih. Iya, Oke. ya gitu Iya. nggak bener. Teman-teman, saya ambil kesimpulan 6. kenapa Eki belum sampai sekarang belum jadi dokter karena banyak dosa di masa lalu, teman-teman. 6 juta cuy. Iya. 6 juta, bayangin hilang. Oke. Tiket mahal ya. Hanya Eki, untuk Tiket mahal pacaran. guys, tiket mahal. Aku simpulin dikit ya, Eki lebih merasa banyak negatif atau positifnya berarti negatifnya. Oke, terima kasih. Ini waktu kuliah ya. Ini pacar terakhir sebelum sama Jennifer. Mantan terakhir. Wah, asik. Kayaknya tahu nih. Mantan. Udah pernah Oke, kita akan beberapa. tampilkan fotonya di sebelah sini ya, teman-teman ya. Gak usah, Cok. Oke, kita tampilkan screenshot chat dari papanya Apang ya. Hancur. Dulu di SMA pernah sekolah di Selapur. Jadi dia tahu Advent, dia pernah dibaptis. Oh, jadi habis Advent terus nggak Advent baru pacaran sama kamu. Iya, pas sama aku Oh, udah nggak gitu. Advent lagi. Begitu dia keluar Oke, dari oke. Selapur udah nggak Advent lagi. Karena dia bilang pada saat itu di Selapur itu waktu kita mau dibaptis, mereka tuh yang menggebu-gebu, dibaikin banget, diperhatikan sekali. Begitu selesai dibaptis, hilang, dibiarin, nggak direken. Habis itu dia mulai, kok gini sih orang Advent? Teman-temanku di luar nggak begini. Nah, dia mulai cerita, aku di luar itu, misalkan aku di gerejaku ya, di gereja Betani, aku dengerin khotbah itu, nggak ada orang, kalau dengerin ya dengerin, nggak ada orang yang ngobrol-ngobrol sendiri di belakang, ribut-ribut, main HP, atau khotbahnya membosankan, lagu-lagunya membosankan, nggak mengangkat, aku nggak dapat berkat di gereja Advent, kayak gitu Pak. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, emang benar? Tapi Pendeta mungkin panca loh, Pak. mungkin emang ada gereja dengan pendeta yang mungkin kurang menarik khotbahnya, kan mau gimana gitu loh. Jadi emang beberapa kali aku ngajakin dia ke gerejaku, ikut KKR, ikut pelayanan, bla bla bla.
biar fair aku juga ikut ke gerejanya dia. Jadi sama-sama Sabtu Minggu itu kami sama-sama ke gereja lah, tetap ke gereja. Ya begitu Supporting sih. ya, Itu positifnya. supporting ya. Iya. Negatifnya nggak usah Positifnya, diceritakan. Enggak, kalau secara rohani emang mungkin negatifnya aku jadi bahkan mungkin jadi lebih nyaman di gereja dia. Nah, itu negatif kan. berarti. Iya, oh ya itu negatif ya. Oh, iya, iya. Mantap. Iya, Aman itu saya Loh, bos. yang haram Aman tadi saya apa, Pak? bos. Yang haram tadi apa, Pak? Hah, apa ya? Kalau mau bahas yang haram, Tidak kalau usah kita mau bahas, Oke, Pada waktu itu nah, ini. dia kan suka makanan-makanan yang haram ya kan. Haram Kamu kita. ngincip pasti kan? Aku kadang ikut-ikut kopi, Iya, teh iya, itu iya, aku iya, ikut benar, lah. benar. Jadi kalau makan oh, sekarang udang sudah ya, nggak Pak, kopi ya? teh. Kalau sekarang Udang sudah nggak nggak, kopi Pak, teh, udang? nggak ya? Hah, apa? Jadi tadi saya kembali ke cerita saya ya. Jadi kalau Oke, jadi keikut jadi ya biar murah gaya gitu, hidupnya biar ya makanannya. kan makan di warung nih, biar murah ya minum es teh dong. Kalau es jeruk Udang. pada saat itu kan saya miskin Pak, ya es teh dong. Udang murah dibagi ya, dua ya. Gitu, faktor Jadi kesehatan ikut-ikut ya. lah. Ada nggak yang sama ini Muslim? Kalau Muslim, aku mau cerita dikit ya. Jadi dulu tuh sempet ada yang gebetan, cuman dia kayak pengen serius kan. Jadi tuh emang bener-bener kayak aku dibilangin, ayo belajar. Kamu emang nggak mau belajar ya tentang Muslim? Aku ajarin gini. Jadi kayak udah diajak gitu loh guys, gitu. Jadi bahkan mereka sampai bilang, udah kalau kamu dibuang sama keluargamu nanti aku yang cover semuanya. Wah. Jadi sampai kuliahku itu mau dibayarin gitu. Kalau emang aku tuh kayak mau berbalik dari agama aku gitu loh. Jadi ya emang sampai segitunya sih. Wow, Kayak bagus, gitu. bagus. Terus kenapa nggak diterima? Kenapa kamu gak terima? Bukan sekaya, dia Maksudnya- udah kerja mapan guys. Kenapa kamu nggak gak mau diterima? menerima? Padahal itu menggiurkan sekali. Pak, ya masa aku menjual hanya untuk itu, Pak? Ya iyalah. Ya iyalah. No. Kamu lihat, kalau kamu sama orang kaya itu, kita sekarang Iya. mewah-mewah. Heeh. Coba sekarang kamu sama Gerdo, jadi apa kita? Ya, aku nggak temenan sama kalian, Pak. Aku jadi ibu-ibu pengajian, cuy. Gila lu. Tapi sosialita. Sama Gerdo nggak jadi apa-apa. Apalah. Papan, bantuin aku dong, Papan. Jangan Nanti. di-mute, Papa. Nanti ya. Nanti pendeta panca nanti. Jahat, Oke. asli jahat. Nah, sekarang gini. Sekarang nih, dengan posisi kalian sekarang dan dengan pengalaman iman kalian yang sekarang, kalian kasih rekomendasi pacaran sama Advent atau enggak Advent gitu aja. Oke, kalau aku pacaran dengan non-Advent, aku bilang oke, it's okay. Aku jujur aja masih 60-40, lebih ke arah it's okay, nggak masalah. Karena kamu akan belajar tentang agamamu sendiri sebenarnya. Tapi kalau sudah mau masuk ke arah yang lebih serius, nggak ada kata lain sih. Kalau aku sih lebih gitu. Aku tadi setuju dengan Apang. Aku masih membolehkan, tapi dengan satu syarat. Jangan mencari pacar non-Advent bertujuan untuk membawa dia masuk Advent. Jadi kayak, oh ya aku sama siapa aja boleh. Yang penting ntar dia kalau mau nikah nanti ke bawah sama Advent. Karena gini, yang namanya masuk Advent kan harus dari hati ya, bukan paksaan. Kalau misalnya kamu membawa orang masuk ke dalam Advent tapi dia terpaksa, bukan kamu juga jadi berdosa. Kalau buatku sih kayak gitu. Jadi kamu boleh. Intinya boleh, tapi niatnya yang ya udah biasa aja, nggak sampai terlalu serius, jangan sampai mau menikah kayak Apang lah contohnya gitu. Oke. Rodri, habis itu Handi siap-siap. Rodri. Kalau aku sih jelas nggak boleh, karena kalau aku dari aku sendiri, orang tua aku bukan Advent. Aku nyari pacar non Advent ya hilang dari gereja. Rot, bikini bottom apa kabar Rot? Kayak di dalam air ya Kamu suaranya. kayak di dalam air Pak. Di Dalam akuarium. akuarium. Nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa ya. headsetnya kayaknya. Iya, Nggak apa-apa, oke. nggak apa-apa ya. Silakan. Rod, Maaf, beli Rod, headset, maaf. Rod. Charger laptopnya udah dikaretin, Rod. Udah. Laptop tua nih Pak, makanya banyak. Rod, Karet itu pedes. apa jemuran di belakang diangkatin dulu Rod, mungkin ngangguin itu Rod, sinyalnya nggak bagus. Rod. Sinyalnya hilang. Keuangan AYG hampir hilang gara-gara di laptopnya dia, cuy. Puluhan juta, cuy.
Itu kalau kita ingat momen itu kita sempat marah-marah. Aku sama Lisa sempat marah-marahan loh itu gara-gara itu. Aku Gimana sama- Rod laporannya Rod? ngomong Aman sama kok, Rodri, aman ngomong aman. sama Rodri. Oke, Ada kok, gini ada. guys. Ada kok, Gini, guys. ada. Laporannya gimana? Ada. Oke, kembali ke topik guys, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas gini ya. Memang kita nggak bahas sih tujuannya apa gini. Tujuan kalian pacaran itu apa? Kalau tujuan kalian pacaran, kan pacaran deket terus mau nikah kan? Beda, aku nggak ngomong, oh aku pacaran main-main lah anak-anak SMP gitulah. Atau aku nggak tahu ya, SMA pun kalau harusnya kalau mau pacaran ini pacaran yang serius maksudnya, pacaran yang memang dewasa. Kita kan pacaran tujuannya untuk supaya mau serius dan akhirnya ke pernikahan. Kalau basicnya kayak gini, kalian tujuannya apa? Setuju atau nggak setuju? Beda agama. Berarti basicnya untuk mencari jodoh ya, pasangan Betul, hidup. betul. Oh, Iya kalau lah, aku kan nggak. kita pacaran mau ngapain? Iya. Oh, kalau itu aku enggak. Mau Kalau mau enggak. mau kalau cuma mau basahin jari ya janganlah. Woi, wow. Ya, Basahin ya. mulut. Ya, ya. Oke. Kita paham, Pakai kita hand paham. sanitizer Nggak apa-apa. kan? Kasih Iya, hand sanitizer. Hand sanitizer, iya, nggak Pakai apa-apa. tisu basah, pakai Iya, tisu Iya. tisu basah, iya. Saya Kan setuju. bisa, nggak usah Kalian ngomong pacaran. apa, guys? Iya, kan Betul. PSBB. Oke, kalau memang itu kita topiknya ke situ, aku udah jelas tadi. Kalau kamu sudah sampai mau urusan menikah, tidak ada kata lain, Advent is number one. Apapun alasannya, walaupun kamu bilang yakin bahwa enggak, aku yakin akan narik dia masuk Advent. Aku bilang aku setuju Oke, sama Eki. itu hal lain. Itu tidak. Itu lain. Aku Oke, bilang Eki omong mau kosong. revisi jawabannya. Advent is Advent. Enggak, Kalau pacaran. karena tetap yang penting menikah Advent. Jangan sok-sokan dalam lagu Sion tarik jiwa satu. Oke. Apa yang kamu tarik? Kamu yang ketarik nanti. Oke, Rodri, enggak ya tadi. Handi, Masalah perubahan hati itu masalah Roh Kudus. Kamu tawarkan dari awal sejak jadian. Kamu mau ikut Advent nggak? Kalau enggak, ya udah enggak usah jadian. good. Thank you. Gio, Untuk menikah harus Advent. Oke, kalau buat cewek, cewek kalau bukan cewek player, pasti dia pacaran tuh pakai hati banget kan, pakai perasaan. Jadi aku nggak merekomendasikan bagi semua cewek untuk pacaran dengan non Advent, karena dia tuh soulmate-mu gitu loh. Jadi kamu di gereja pun kamu bakal kepikiran dia. Wes, Maksudnya betul. kamu mau habis gereja, aku mau malam mingguan, kamu pasti mikir aku harus dandan, aku harus gini-gini, kamu udah gak mikirin gereja gitu. Jadi buat aku, kalau buat cewek-cewek, please don't choose, jangan coba-coba, itu aja. oke. Jadi kita semuanya hampir setuju bahwa kita memberikan rekomendasi untuk berpacaran dengan sesama Advent ya. Kita sepakat di sini ya. Sekarang ada 2 kasus aja nih yang mau kita bahas. Yang pertama, bagaimana kalau alasan tarik jiwa? Kebanyakan malah hasilnya yang kita lihat sekarang jiwanya malah hilang. Adapun yang sudah bertahan itu pun udah lama banget. Habis baptis nikah, tiba-tiba yang suaminya ngilang, istrinya masih di gereja. Nggak tahu gereja lagi. Jadi dibaptis cuman yang penting bisa nikah gitu ya. Banyak kejadian sih, Ki, itu Ki. Kasusnya apa tadi, Rod? Kamu mau cerita tadi? Saya tadi kan gini, kalau misalkan mereka ini udah pacaran, satu orang Advent, satunya non Advent nih. Udah pacaran lama. Dari awalnya niatnya bukan serius, cuma main-main doang. Ya pacaran lama, akhirnya saking kelamaan pacaran, akhirnya mereka niat buat nikah. Jadi teman-teman sarankan apa? Putusin atau gimana? Atau kayak tadi, dia harus dibaptis dulu baru nikah atau gimana? Kalau aku sih mending gini ya. Ya kalau memang udah terlanjur dan udah sama-sama sayang, ya udah ngomong serius aja sekarang. Gimana nih? Aku nggak bakal ninggalin Adventku gitu. Tapi kalau kamu nggak mau ke Adventku, aku terpaksa ninggalin kamu. Mending jelas-jelasan aja gitu. Kalau sudah terlanjur loh ya, kalau sudah terlanjur. Terlanjur sayang ya, bukan terlanjur yang lain. Wah, itu apa ini terlanjur bahaya lain ini? Betul, nggak bisa itu, Betul. Itu lain cerita. Tapi betul. maksudku gini sih, kalau buat cewek-cewek tuh harus pinter ya. Jangan sampai istilahnya gini loh, kamu tuh mau masuk surga atau neraka, jangan kamu di tengah-tengah gitu loh. Jadi kok surga, ya carilah suami yang benar-benar oke gitu loh. Maksudnya yang benar-benar kamu Advent. Tapi kalau emang udah tanggung,
ya udah kamu murtato, tapi ya jangan miskin lah gitu loh, jadi kaya raya gitu loh guys. Tuh. Udah Iya, kalian iya, iya. murtad, miskin lagi. Aduh, bodoh sekali sih cewek-cewek kayak gitu. Bodoh ya. Iya, 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 iya. Seperti kata-kata Alkitab, hari ini kau tentukan segera pada Iya, siapa kau akan tentuin. beribadah. Jangan di tengah-tengah gitu loh, jangan. Pertanyaannya Kak Ilo kan termasuk ke Rodri ya. Kalau misalnya tarik jiwa boleh nggak? Itu omong kosong sebenarnya. Itu hanya Excuse. sebuah excuse. Pembenaran. Pembenaran. Kamu gak usah pacaran sama dia, kan dia non advent. Loh, aku mau tarik jiwa, kenapa enggak? Aku gak usah ngomong 9. 5 dari temenku yang beralasan seperti itu, aku bisa sebutkan satu persatu. Hanya satu Siapa, yang siapa? setia. Nggak perlu lah. Oh, Hanya- katanya bisa. Katanya bisa sebutin. Katanya bisa. Dia menikah dengan yang non advent, lalu menjadi advent menikahnya. Tetapi tetap kehidupannya sekarang tidak jauh lebih baik dari sebelum dia menikah. Karena kenapa? Dia tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi pasangannya untuk hidup jadi advent. Ada temanku yang bertanya seperti ini, Pang, aku pacaran sama non advent nih, gitu kan? Gimana ya? Dia sudah mulai serius. Aku tanya sama dia, kamu pacaran sama dia, kamu beneran sayang? Aku bilang gitu, beneran sayang. Kamu beneran sayang atau cuma nafsu? Aku bilang begitu. Karena kenapa? Kamu harus dua bedakan. Ketika kamu pacaran sama dia yang non-advent, kamu harus pastikan kamu benar-benar suka orangnya sehingga kamu benar-benar nyaman dengan dia, atau karena kamu hanya hype-hype pacaran, hanya nafsu doang. Sehingga itu akan menentukan langkahmu kalau misalnya mau masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, kebetulan temanku ini beneran sayang. Aku bilang, kalau gitu pastikan dia masuk advent. Kalau kamu yang keluar sama advent, kebenaran surga udah di tanganmu. Lalu kamu relakan untuk satu orang seperti ini, yang kebetulan ini cowok ya temanku. Aku bilang, istri itu adalah juru selamat. Mamaku selalu bilang begitu. Istri itu adalah juru selamat keluarga. Betul sekali. Yang intinya adalah, aku bilang sama temanku, kalau kamu salah memilih wanita, surga neraka itu ada di pilihanmu. Karena kamu imamnya, tapi juru selamat keluargamu itu di istri. Jadi disitulah surga nerakamu. Aku bilang gitu sih. Iyalah, Geo kalau nggak sama Jan pasti masuk neraka, udah nggak mungkin di lain. Benar. Sudah pasti. Bener kan? Kita lihat lah keluarga Gio ini kan. Oke. Kalau dia sama mantannya yang tadi, waduh. Lihat rumah bagus ini, guys. Tapi bentar. Lihat rumah bagus saya, guys. Bagus. Guys, kalian mau lihat mobil saya? Oh, iya. Tapi kalau aku sih lebih setuju dengan pendapatnya Handi tadi. Kalau memang dia sayang, ya udah kamu belajar advent dulu, jadi advent dulu, baru kita pacaran. Kalau pasangan mau jadi advent, pastikan dia benar-benar menerima. Maksudnya segenap hati dia menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam advent, bukan sekedar iya mau karena komunikasi sama kamu. Jangan sampai kayak gitu. Teman-teman jangan skip bagian ini langsung. Teman-teman harus dengar dari awal bahwa kita sepakat bahwa pacaran ini untuk mencari pasangan hidup. Jadi bukan hanya main-main. Jadi pembicaraan kita ini hanya untuk tujuannya adalah pasangan hidup ya. Jadi teman-teman jangan, pacaran kok harus sama ini. Teman-teman harus dengar secara keseluruhan biar mengerti poinnya kita, point of view-nya. Waktu kita sudah habis. Untuk mendukung semua teori kita, untuk mendukung semua rekomendasi kita bahwa pacaran itu sesama advent saja, kita mendatangkan Bapak Pendeta Panca. Gimana Pak Pendeta? Oke, terima kasih, diskusinya sangat menarik sekali ya. Tidak seiman dengan kita, itu aja mungkin lebih tepat ya. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa pacaran dengan tidak seiman dengan kita. Jangan merasa bahwa karena kalau pacaran dengan saya, karena saya advent, selamat udah di tangan, jangan. Kita nggak boleh. Surga udah ada di tangan kita nih. Kita pun nggak boleh juga menghakimi. Misalnya ada teman kita yang berpacaran dengan orang tidak seiman, kamu pilih surga atau neraka, itu juga nggak boleh. Itu terlalu ngejudge banget gitu. Belum tentu kita yang bilang itu, kita juga yang kita selamatkan belum tentu juga. Jadi mungkin alangkah baiknya cara kita lebih mengarah kepada tuntunan, nasihat yang menyejukkan, yang mengademkan teman-teman kita. Jadi saya senang kita punya kerinduan untuk menyelamatkan ya teman-teman kita. Sebenarnya menuntun ya, benar, menuntun teman-teman kita untuk
tetap di gereja, pacaran dengan seiman, jangan sampai dia lari keluar, apalagi jangan sampai dia pindah keyakinan karena pasangan. Jadi kalau pas Tuhan saja dia bisa tinggalkan satu waktu, pasangannya pun dia akan bisa tinggalkan. Jadi kalau kita hanya sekedar mengejar status sosial, aduh malu nih, teman-teman gue udah punya pacar nih, sementara gue belum nih, dia asal cari. Yang penting sudah ada pacar. Itu status sosial sebenarnya yang salah, yang keliru. Lalu yang berikutnya, yang kedua, tujuan pacaran yang salah, itu hanya sekedar mengisi kekosongan hidup. Ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Hanya sekedar, aduh nggak ada temen nih, nggak ada inilah. Jadi kadang-kadang ada orang, lu kan ganteng, tapi kok belum laku. Itu kan jadi kepikiran. Jadi hati-hati kita menanggapi omongan orang. Karena orang itu tidak memberikan kita hidup. Ya. Hati-hati. Yang tahu hidup kita adalah kita sendiri. Jadi Mulutnya orang itu aja sih yang kurang ajar, pendeta. Percaya diri menjalani hidup. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang. Ini bahaya omongan orang ini. Pelan, sederhana kata-katanya, kalimatnya pendek, tapi itu bisa menyakitkan dan membuat kita kepikiran yang begitu panjang. Daripada nggak ada, ya sama siapa saja bolehlah. Nah, dalam hal ini anak-anak Tuhan nggak ada, anak-anak PA kita nggak ada. Padahal ada Rodri sama Handi. Ada Rodri, walaupun kameranya agak buram. Jadi Iya. Jadi terjebak dalam hubungan di luar dari kebenaran kita akhirnya. Kenapa? Dia lihat tadi di gereja seperti ini. Akhirnya salah memilih pasangan yang tidak seiman. Yang jadi pertanyaannya adalah saat kita berhubungan, ini mau dibawa kemana hubungan kita? Itu harus jelas dulu. Kesulitan yang akan dialami saat kita berpacaran atau akan ke jenjang yang lebih serius atau menikah ya dalam arti kata dengan orang yang tidak seiman. Kesulitannya yang pertama, saya harus meyakinkan pasangan saya dulu untuk ke agama dan lain sebagainya. Orang yang seiman saja banyak masalah kok, apalagi dengan yang tidak seiman. Meyakinkan keluarga inti. Karena apa? Saya sebagai laki-laki, misalnya saya ingin mencari pasangan tidak seiman dengan saya harus meyakinkan kan dianya. Kamu kalau di Advent tuh begini. Setelah itu saya yakinkan orang tuanya. Orang om, tante saya harus begini. Keluarga besarnya. Itu sudah satu masalah sebenarnya. Lalu yang berikutnya, satu waktu saya yang akan ikut dia. Bukan dia ikut saya. Itu yang bahaya. Oke, kita langsung ke tips. Tips untuk mendapatkan pasangan yang tepat atau seiman. 1. Doa dan puasa itu harga mati. Saat kita memang benar-benar mau mencari pasangan yang serius untuk kita, perlu doa yang sungguh-sungguh. Banyak orang tidak berdoa, tidak berpuasa, hanya sekedar mencari. Percayalah, itu nggak akan lama. Kalaupun lama, 2 tahun, 3 tahun, pasti selesai. Jadi doa dan puasa adalah salah satu tips yang ampuh untuk mendapatkan pasangan yang seiman. Tips yang berikutnya. Kalau kita mau mendapatkan yang setia, kita setia di gereja. Kalau kita ingin mendapatkan yang aktif di gereja, aktif juga kita di gereja. Saya pernah negur salah satu orang muda, pemudi. Ya. Saya mau cari yang setia, rajin belajar Alkitab. Saya tanya pertanyaan sederhana sama dia. Kamu kira-kira udah setia belum? Dia hanya diem akhir. Standar kita terlalu tinggi, tapi kita tidak bisa menyesuaikan standar itu. Langkah baiknya kalau kita ingin seperti itu tidak masalah. Ya. Oke. Yang berikutnya, saya anak gereja. Ya. Saya orang yang tinggal di gereja. Carilah orang-orang yang ada di gereja. Yang cari di luar gereja. Kalau saya cari di luar gereja, siap-siap satu waktu saya juga akan berada di luar daripada gereja. Terakhir, saya ingin bagikan pengalaman pada waktu saya kuliah kependetaan. Saya didatangi sama dekan saya, pendeta Joni Lantung. Waktu itu saya sedang dekatin anak perawat. Ya. Waktu itu saya berkuliah, saya memang cita-cita cari pacar yang cari calon istri ya, yang sempurna lah. Bisa piano, perawat, bisa bahasa Inggris, pintar, dan lain sebagainya. Dapat memang waktu itu. Pendeta Lantung datang ke kami berdua, kamu suka dia atau suka dengan pekerjaannya juga? Saya sempat diem juga ya, iya. Jadi jangan lupa bahwa pada waktu kita menikah dengan orang itu, apakah saya akan mencintai dia punya pekerjaan? Apakah saya akan mencintai dia punya pelayanan? Apakah saya akan mencintai dia punya keluarga? Jadi sangat luas sekali. Nah,
Intinya adalah kalau saya mencari pasangan seiman dengan saya, setidaknya saya sudah menyisihkan berbagai macam masalah. Kalau saya mencari pasangan di luar daripada iman saya, tidak seiman dengan saya harus menghadapi berbagai macam masalah nanti. Oke, mungkin itu ya. Oke, pendeta. Jelas ya, sudah jelas ya teman-teman. Kalau mau banyak masalah sama yang tidak seiman, masalahnya banyak. Mau masalahnya sedikit, sama-sama yang seiman. Gitu. Dan yang perlu diperbaiki kayaknya tujuan dari berpacaran itu dulu ya. Betul, tujuan. Suka juga tadi jangan ketinggian. Maksudnya standar kita gimana? Ya kita harus cari yang setara sama kita gitu. Kayak gitu. Sepadan. Ya, sepadan, seiman dan sepadan. Ya. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, Papen, gimana kalau yang udah terlanjur pacaran, Papen? Kita agak sulit kalau kita melarang orang yang berpacaran dengan tidak seiman. Kalau memang mengarahkan dan menuntun, itu mungkin kita bisa. Kenapa? Karena itu pilihan hidupnya. Sekarang, bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Tuntunan yang saya maksud adalah bagaimana kita ajak dia untuk berdoa dan berpuasa. Itukah pasangannya? Kalau memang benar-benar ya, jujur, kalau memang benar-benar dia mau sama orang itu, ingin menuntun, ya, itu perlu memang didoakan dan dipuasakan secara khusus. Tadi saya setuju dengan ada alasan, oh ini kan kita mau tarik jiwa. Kita lihat kemana hubungannya diarahkan. Betul. Kalau hubungan lebih banyak dia punya pengaruh, berarti sudah jelas ini akan kemana larinya. Jangan juga misalnya, nah di sini Eki lah yang belum dapat pasangan contohnya ya. Dia cari di luar temannya yang kuliah, dia ajak ke gereja, tapi jangan lupa lihat juga. Ini makanya ini kita agak serba, itulah sebabnya kenapa Tuhan mau mencari pasangan doa dan puasa, karena ini adalah hal yang serius, yang setuju itu, Pak. Itu sebabnya ada orang yang misalnya seperti tadi Lisa, bisa saja orang itu pura-pura setia. Waktu dia ajak ke gereja, pandas dia ikut, belajar Alkitab, mau dibaptis mau. Begitu sudah menikah, dia akhirnya pergi sendiri. Kamu kalau ikut saya, kalau nggak mau ya sudah. Akhirnya nggak mau, akhirnya Lisa yang ikut. Itu hilang akhirnya. Itu sebabnya doa dan sungguh-sungguh. Banyak sekarang yang sudah hilang seperti itu, banyak. Dan masih beredar-edar di. Terima kasih pendeta, saya rasa sudah jelas ya kesimpulan dari episode pertama kita ini. Teman-teman, rekomendasinya sudah jelas, teman-teman bisa memilih sendiri mana yang mau teman-teman ikuti dari episode pertama ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join sama kita. Terima Bapak Pendeta Panca Karsum yang sudah mau memberikan dukungannya dan insight-insightnya buat orang-orang muda semuanya. Episode 1 sudah selesai, kita merekomendasikan untuk yang sama-sama seiman. Tapi muncul pertanyaan, loh, yang cari yang seiman itu loh, susah banget. Nah, gimana itu solusinya? Nanti kita akan bahas di episode yang kedua. See you guys, dah. Dadah. Itu Pak lagunya. Alright, kick back, relax and grab yourself a beverage. Or hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold, fool.